datang di YouTube channel Yuk Investasi, persembahan kelompok 4 Analisis Sekuritas Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu untuk subscribe. Selamat menonton, enjoy! Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas materi konsep dasar investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang sebagai imbalan atas waktu risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Lalu, mengapa kita harus berinvestasi? Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Secara lebih khusus, menurut Tendelin, ada beberapa alasan mengapa seorang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seorang yang bijaksana dan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa datang. Yang kedua, mengurangi resiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemikiran perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dan yang terakhir, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa di negara di dunia melakukan kebijakan yang bersifat mendorong pertumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Nah, sebelum melakukan investasi, kita perlu memahami dasar-dasar keputusan investasi. Adapun dasar-dasar keputusan investasi menurut Tendelin, yang pertama, return. Alasan orang untuk berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi itu disebut sebagai return. Yang kedua, risk atau risiko. Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukan, tetapi ada hal yang penting harus dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses investasi. Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan. Adapun tahap-tahap dalam proses investasi, yang pertama, penentuan tujuan investasi. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat, pemilihan aset. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang dimasukkan ke dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan ke dalam portofolio. Dan tahap terakhir, tahap kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Artinya, jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapainya keputusan investasi yang paling optimal. Sebelum melakukan investasi, kamu perlu tahu kiat-kiat berinvestasi. Lalu, apa saja kiat-kiat berinvestasi? Yang pertama, kenali tujuan investasi Anda. Apa yang ingin Anda lakukan dengan dana hasil investasi tersebut? Apakah Anda ingin membiayai kuliah, ingin membeli rumah, ingin mendapatkan penghasilan tambahan, atau ingin mempersiapkan dana pensiun? Yang kedua, kenali profil risiko Anda. Berinvestasi di deposito lebih rendah risikonya, tetapi juga lebih rendah imbal hasilnya. Investasi obligasi memiliki tingkat imbal hasil dan risiko setingkat di atas deposito.
Di atasnya ada reksadana, baik reksadana campuran maupun reksadana saham. Lalu, investasi dengan tingkat imbal hasil dan risiko yang paling tinggi adalah saham. Yang ketiga, tentukan rentang waktu yang Anda inginkan dalam berinvestasi. Ada tipe investor yang sabar, tidak suka fluktuasi harga, namun ada pula investor yang ingin cepat mencairkan uang untuk menikmati hasilnya. Ada yang puas dengan profit sedikit tetapi sering, ada pula yang ingin mendapatkan profit besar dan mau bersabar. Yang keempat, pelajari instrumen investasi sebaik-baiknya. Sesuaikan porsinya dengan skill Anda. Seringkali dibilang bahwa investasi yang high return itu high risk. Benarkah? Investasi yang memberi imbal hasil tinggi pada umumnya memiliki tingkat risiko dan membutuhkan pemahaman atau pembelajaran lebih lanjut. Membutuhkan lebih banyak keterampilan. Ketika pelaku investasi tidak memiliki seluk-beluk investasi yang dipilih, maka risikonya menjadi sangat tinggi. Yang kelima, diversifikasi atau konsentrasi. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Dengan meletakkannya ke dalam keranjang atau ke beberapa keranjang, kita dapat meminimalkan atau mendiversifikasikan risiko. Kira-kira demikian ujangan berinvestasi yang selama ini kita anut. Yang keenam, ukur kinerja investasi. Bandingkan tingkat hasil yang akan kita lakukan atau kita beli dengan benchmark yang ada. Yang ketujuh, lakukan pantauan secara berkala. Ini merupakan bagian dari pengawasan dari investasi yang kita tanam sebelumnya. Dengan melakukan pantauan berkala, diharapkan kita dapat memaksimalkan keuntungan jika investasi tersebut dalam kondisi kinerja yang baik. Saat melakukan investasi, pasti ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan berkedok investasi. Agar terhindar, berikut 7 kiat menghindari penipuan berkedok investasi. Yang pertama, jangan terjebak dengan janji-janji palsu. Jadi, Anda perlu hati-hati jika ada penawar investasi tapi diiming-imingi keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Yang kedua, Anda harus menghindari penjual atau orang-orang yang menawarkan investasi dengan cara yang memaksa, sehingga Anda terpengaruh untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Yang ketiga, waspadai penjual yang memakai kiat bujuk rayu saat menawarkan investasi kepada Anda. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat secara emosional dengan Anda. Investasi tipuan dengan kiat bujuk rayu dianggap kredibel apabila dilakukan oleh orang terdekat. Yang keempat, waspadai replikasi dan penguncian dana. Jadi, harus diwaspadai jika Anda diminta untuk melakukan perekrutan investor lain dan hati-hati dengan metode pencairan dana yang sulit. Yang kelima, berinvestasilah di perusahaan yang jelas. Jadi jika Anda ingin berinvestasi di perusahaan tertentu, Anda harus mendapatkan keterangan yang jelas tentang visi, misi, bahkan isi dalam dari perusahaan tersebut. Jadi jika Anda sangat berhati-hati jika perusahaan tidak mau menunjukkan laporannya secara jelas. Lebih baik tidak berinvestasi di perusahaan yang seperti ini ya. Yang keenam, Anda harus selalu memperhatikan adanya izin dari badan pengawas terkait. Anda harus berhati-hati jika ada perusahaan yang menawarkan investasi tapi tidak termasuk dalam daftar badan pengawas yang ada. Yang ketujuh, ingatlah prinsip investasi, yaitu hasilnya harus berbanding lurus dengan risiko yang ditanggung. Jadi, sebelum pemodal melakukan investasi pada sekuritas, pemodal perlu menentukan tujuan investasi, menentukan kebijakan investasi, memilih strategi portofolio, memilih aset, dan mengevaluasi kinerja portofolio. Karena investasi yang dilakukan mempunyai unsur ketidakpastian, pemodal hanya bisa mengharapkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Sekian pembahasan konsep dasar investasi dari kelompok 4 analisis sekuritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Terima kasih telah menonton. Kalau kamu suka silakan like, komen, dan subscribe video ini agar adminnya rajin upload. Terima kasih, see you, goodbye.